Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Nanda Putri, saya guru BK SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai manajemen waktu. Nah, menurut Anda pentingkah manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum bahas lebih lanjut, yuk kita simak tayangan berikut ini. Apakah kalian pernah merasa punya niat untuk melakukan sesuatu, tapi karena ada terlalu banyak hal yang dipikirkan, akhirnya lupa? Karena sudah lupa, akhirnya kalian tidak jadi melakukan satupun hal itu dan berujung tidak produktif. Sebenarnya ada tips and trick agar kita bisa tetap produktif meskipun punya segudang kegiatan yang ingin dilakukan. Mau tahu caranya? Welcome to Animal Life. Hari ini kita akan belajar tentang 6 langkah mengatur jadwal agar lebih teratur. Kenapa sih kita perlu mengatur jadwal? Dengan kesibukan-kesibukan yang berbeda, yang mungkin sebagai mahasiswa, pekerja kantoran, atau apapun pekerjaannya, tapi pasti semua orang mempunyai kegiatan yang perlu diselesaikan. Tidak jarang, kegiatan itu kadang lebih dari satu, dan membuat kita bingung harus menyelesaikan mana terlebih dahulu. Dengan membuat jadwal, kita bisa melakukan kegiatan secara lebih efektif dan juga efisien. Berikut langkah-langkah untuk membuat sebuah jadwal. Yang pertama, brainstorming. Hal yang paling pertama harus dilakukan dalam membuat sebuah jadwal adalah menulis semua kegiatan yang ingin kalian lakukan. Kegiatan itu tidak selalu harus berada dalam satu konteks yang sama. Bisa saja dari berbagai jenis kegiatan, mulai dari akademik hingga non-akademik. Pastikan untuk menulis kegiatan dari yang terlihat tidak penting hingga yang penting. Tujuannya adalah agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara teratur. Yang kedua, breakdown task. Apa itu breakdown? Breakdown adalah memilah setiap kegiatan dari yang kompleks menjadi lebih simpel dan detail. Semua kegiatan yang telah dituliskan di poin pertama, kita pilah dalam langkah kedua ini. Dengan melakukan breakdown, hal ini akan memudahkan otak kita untuk mencerna informasi yang harus dilakukan. Hal ini juga dapat membantu kita agar kita tidak kehilangan isu-isu penting di setiap kegiatan. Misalnya, hari ini saya mau belajar tentang marketing. Marketing masih berupa hal yang sangat kompleks. Kita pilah lagi menjadi hal yang lebih simpel. Hal yang ingin saya pelajari adalah segmenting, targeting, positioning, dan metode AIDA, Awareness, Interest, Desire, dan Action. Dengan memilah kegiatan, otak kita akan secara otomatis menjadi lebih fokus ke hal-hal yang penting yang harus dilakukan. Yang ketiga, priority scale. Skala prioritas merupakan teknik pemikiran yang dikemukakan oleh Dwight Eisenhower. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Ada dua kategori di dalam skala prioritas, yaitu urgent dan important. Urgent artinya harus dilakukan secara segera, sedangkan important adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan. Kuadran yang pertama, urgent dan important. Kegiatan yang berada di dalam kuadran ini adalah kegiatan yang perlu dilakukan pertama kali. Contohnya, ketika ada atasan atau guru kita yang memberikan tugas yang memiliki deadline hari itu juga jam 5 sore. Bisa juga ketika ada kerabat atau keluarga yang masuk rumah sakit sehingga kita perlu menjenguk mereka. Kuadran kedua, important dan not urgent. Nah, kegiatan yang berada di dalam kuadran ini penting, tapi tidak perlu dilakukan segera. Biasanya kegiatannya adalah kegiatan yang mempunyai tujuan jangka panjang. Jadi, semua kegiatan yang ada di kuadran 2 dapat dilakukan nanti. Contohnya adalah ketika kita diberikan tugas yang deadline-nya 1 minggu lagi. Bisa juga kegiatan olahraga, mempelajari skill baru, atau teknik pengembangan diri lainnya. Kuadran yang ketiga, urgent dan not important. Kegiatan yang berada di dalam kuadran ini sifatnya perlu dilakukan segera, namun tidak terlalu penting. Contohnya membantu teman satu kelompok yang mengalami kesulitan. Bisa juga ketika kita mendapat panggilan telepon, email, atau meeting secara mendadak yang tidak sesuai dengan minat kita. Setiap kegiatan yang ada di kuadran ini disarankan bagi kita untuk mendelegasikannya kepada orang lain. Yang terakhir, kuadran keempat berisi not urgent dan not important. Pastinya yang harus diingat, semua kegiatan yang berada di kuadran ini harus dihilangkan. Karena kegiatan yang ada di kuadran ini menghabiskan waktu secara percuma. Contohnya, ketika kita terlalu fokus dengan sosial media,
scrolling tentang kehidupan orang lain, dan juga overthinking. Yang keempat, buat agenda yang smart. Bentuk agenda tidak selalu harus berbentuk seperti buku yang bisa kita tulis. Bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di smartphone kalian. Tapi, harus diingat apabila menggunakan agenda di smartphone, jangan menjadi terdistraksi dengan hal-hal yang tidak penting. Contoh aplikasi yang sangat mudah dijadikan agenda adalah Google Calendar. Dengan Google Calendar, kalian dapat memasukkan dan mengedit kegiatan dengan mudah dimanapun kalian berada. Selain itu, aplikasi ini juga akan memberikan notifikasi tentang kegiatan yang sudah waktunya, agar kalian lebih on track dengan jadwal. Apabila kalian lebih ke tipe yang menulis secara langsung, pastikan agenda kalian mempunyai ukuran yang pas untuk dibawa kemanapun. Gunakan juga teknik color code untuk mengkategorikan kegiatan yang sama. Gunakan maksimal 5 warna agar tidak terlalu memusingkan. Pewarnaan ini dapat dibagi berdasarkan kategori, lama waktu mengerjakan, dan sesuai deadline yang ada. Jangan lupa untuk membuat agenda yang sesuai dengan kepribadian kalian. Bereksperimenlah dengan warna, gambar, dan bentuk tulisan, dan buatlah agenda ini sangat mencerminkan kalian. 5. Buat to-do list yang baik. Nah, langkah yang kelima adalah dengan membuat to-do list. Seperti yang dibahas pada video Animo Live sebelumnya, membuat to-do list dapat meningkatkan produktivitas seseorang. Namun kadang, kita masih membuat to-do list yang belum baik, sehingga menjadi kurang efektif. Nah, bagaimana caranya untuk membuat to-do list yang baik? Yang pertama adalah membagi berdasarkan Rule 135. Dengan Rule 135 ini, bagi kalian yang memiliki terlalu banyak kegiatan, dapat membatasi kegiatan agar menjadi lebih realistis. 1 tugas besar, 3 tugas sedang, dan 5 tugas kecil. Selanjutnya, apabila kalian memiliki waktu efektif di jam tertentu, bagi kegiatan berdasarkan kegiatan yang membutuhkan energi tinggi, sedang, dan juga energi kecil. Hal ini dilakukan agar kalian dapat mengetahui kapan harus mengerjakan kegiatan tersebut. Tips selanjutnya adalah membagi kegiatan sehari dalam kuadran jam. Hal ini memudahkan kita untuk tetap fokus. Tips yang terakhir, bagi to-do list dengan skala yang lebih besar apabila kalian sering tidak fokus karena kegiatan dalam 1 minggu yang terlalu banyak. Kemudian, kelompokkan kegiatan yang memiliki tema yang sama dalam 1 hari. Mudah kan? Yang keenam, stop doing list. Langkah yang terakhir dalam membuat jadwal agar menjadi lebih efektif dan efisien adalah membuat stop doing list. Ya, ini adalah lawan dari to-do list. Apabila to-do list berisi tentang kegiatan yang dilakukan, sedangkan stop doing list berisi kegiatan yang seharusnya kita tunda atau eliminasi. Dengan membuat stop doing list, kalian dapat lebih fokus terhadap hal-hal yang lebih penting. Jadi, usahakan dulu untuk mengerjakan semua kegiatan yang di dalam to-do list. Dan ketika semua kegiatan sudah selesai atau ada waktu kosong, nah, hal-hal yang ada di stop doing list ini baru dilakukan. Misalnya, stop buang waktu dengan hal-hal yang tidak disukai, stop membandingkan diri dengan orang lain, stop mengecek email dan sosial media secara terus-menerus. Nah, untuk mengingatkan kalian lagi, ada 6 langkah mudah untuk membuat jadwal lebih efektif dan efisien. Yang pertama, brainstorming. Cari tahu terlebih dahulu kegiatan yang ingin kalian lakukan, dimulai dari yang tidak penting sampai penting. Yang kedua, breakdown task. Dari setiap kegiatan yang kompleks, kita pilah lagi kegiatan agar menjadi lebih simpel dan detail. Hal ini untuk memastikan otak kita dapat fokus terhadap hal-hal yang penting. Yang ketiga, priority scale. Membuat skala prioritas yang terbagi dalam 4 kuadran, yaitu kegiatan yang urgent dan important. Urgent artinya kegiatan yang harus dilakukan segera, sedangkan important artinya kegiatan itu sangat penting. Yang keempat, buat agenda yang smart. Carilah agenda yang cocok dengan tipe kalian. Bisa berupa agenda fisik atau melalui aplikasi agenda di smartphone. Yang penting, gunakan agenda yang sesuai dengan kepribadian kalian. Yang kelima, buat to-do list yang baik. Buat to-do list dengan Rule 135, bagi sesuai jumlah energi yang digunakan, sesuai kuadran jam, dan kegiatan yang bertema sama dilakukan pada hari yang sama. Yang terakhir, buat stop doing list. Stop doing list berisi tentang hal-hal yang seharusnya tidak kalian lakukan atau ditunda terlebih dahulu. Ingat, usahakan untuk selalu melakukan to-do list sebelum melakukan stop doing list.
Oke, itu dia videonya. Apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut? Komen di bawah sini ya. Oke, next saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen waktu. Ada dua, yaitu tujuan dan persepsi. Nah, apa sih tujuan manajemen waktu? Yaitu memahami pentingnya mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari, serta waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi dirinya. Oke, next ada persepsi manajemen waktu. Kita harus cermat dan memiliki kemampuan dalam mengalokasikan waktu dengan baik. Dibutuhkan latihan disiplin dalam mengatur waktu hingga mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini ada 3 jenis kegiatan siswa: kegiatan di rumah, kegiatan sekolah, dan sosial. Kegiatan sekolah itu seperti kegiatan belajar mengajar dan ekskul. Lalu bagaimana cara mengatur waktu belajar yang baik? Ini dia. Umumnya, waktu belajar yang efisien antara lain itu 1 sampai dengan 2 jam. Apabila ingin menambah jam belajar, maka harus ada rentang waktu istirahat. Lalu ada kiat-kiat mengatur waktu, tetapkan prioritas, jangan bebani diri dengan jadwal yang berlebihan, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur, dan jangan menunda-nunda waktu. Inilah pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan, karena manajemen waktu dimulai dengan perencanaan. Maka janganlah sia-siakan waktumu, kamu mungkin menunda, tapi waktu tidak. Sekian video pembelajaran dari saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. And see you next video. Bye-bye.